Halo teman-teman, perkenalkan saya Doni Weni Sinaga, asal program studi Teknik Mesin Universitas Negeri Manado Angkatan 2018. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang yaitu siklus diesel dan siklus dual atau siklus gabungan. Jadi, untuk lebih lanjutnya, simak video penjelasan berikut ini. Oke, baiklah. Saat ini kita akan mempelajari bagaimana siklus Otto dan siklus gabungan antara mesin Otto dan mesin diesel. Nah, di sini kita ketahui bersama mesin diesel atau siklus motor diesel merupakan siklus udara pada tekanan konstan. Pada umumnya, jenis motor bakar diesel dirancang untuk memenuhi siklus ideal diesel, yaitu seperti siklus Otto, tetapi proses pemasukan kalornya dilakukan pada tekanan konstan. Jadi siklus diesel berbeda dengan siklus Otto. Jadi yang membedakannya pada cara pembakarannya, yaitu bila mana dengan siklus diesel dia dilakukan dengan tekanan konstan, sedangkan siklus Otto dia dengan volume konstan. Kemudian siklus diesel ini ada beberapa tujuan yang menciptakan siklus diesel, yaitu Rudolf Diesel. Nah, Rudolf Diesel ini termotivasi melalui teori dari siklus Otto. Bagaimana Rudolf Diesel ini dia ingin membuat siklus Otto itu agar lebih efisien. Tentunya tujuan Rudolf Diesel membuat yaitu menaikkan efisiensi motor sebanyak 30%, sedangkan efisien motor diesel yaitu 40-51%. Kemudian mengganti sistem pengapian dengan sistem penyalaan sendiri. Nah, di sini karena sistem pengapian motor bensin pada waktu itu kurang baik. Kemudian mengembangkan sebuah mobil yang dapat dioperasikan dengan bahan bakar yang lebih murah daripada bensin. Tentunya juga kita sudah mengetahui bahan bakar sejenis solar itu adalah bahan bakar paling murah yang kita temui. Kemudian ada beberapa kesulitan juga dari Rudolf Diesel, yaitu karena belum adanya pompa injeksi atau injektor yang dapat menyemprotkan bahan bakar dengan tekanan tinggi, atau pompa injeksi yang baik baru ada pada tahun 1924. Nah, jadi untuk kesulitannya yaitu pada pompa bahan bakarnya untuk menyemprot ke ruang bakar. Karena tekanan di dalam ruang bakar itu sangat tinggi, maka perlu ditambah dengan pompa atau fuel pump. Nah, selanjutnya ada beberapa macam motor diesel, yaitu motor diesel 2 tak dan motor diesel 4 tak. Jadi ada beberapa sifat yang menonjol pada motor diesel 2 tak, yaitu pendingin dengan air pendingin atau air condition. Kemudian pembilasan memanjang, kemudian memerlukan katup buang, kemudian pengisapan dan pembilasan dijalankan oleh kompresor yang langsung menekan udara ke dalam silinder. Nah, jadi ini semacam turbo. Jadi udara yang dimasukkan ke dalam ruang bakar itu menggunakan kompresor supaya udara yang masuk boleh maksimal. Kemudian pelumas tekanan
dan penyalaan dengan penyalaan sendiri. Nah, tentu saja motor diesel untuk teknik pembakarannya yaitu adalah penyalaan sendiri. Kemudian sifat-sifat yang menonjol pada motor diesel 4 tak yaitu pendingin dengan air pendingin, kemudian pelumas silinder dengan semprotan oli atau percikan, kemudian pengisian atau kompresi, dan pembuangan diatur oleh mekanisme katup. Nah, di sini yang membedakan yaitu pada mesin diesel 4 tak, ketika mesin bekerja katup tertutup dengan bersamaan. Kemudian pembentukan campuran bahan bakar udara dalam silinder, kemudian pembakaran yang terjadi dengan sendirinya. Ya, tentu saja penggunaan motor 2 tak atau 4 tak ini sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari, yaitu kendaraan mobil, kapal laut, serta kereta api. Selanjutnya di sini ada proses siklus diesel, yang dimana di sini kita lihat ada P dan V. Jadi pada V ini ada titik mati atas dan titik mati bawah, atau top dead center dan bottom dead center. Nah, mungkin saya akan menjelaskan ini pada siklus ini dia bergerak dari titik 0 ke 1. Itu adalah langkah isap. Jadi campuran udara dan uap bensin masuk ke dalam silinder. Kemudian langkah ke 1 menuju 2 itu adalah langkah pemampatan. Jadi campuran udara dan uap bensin ditekan secara adiabatik, teman-teman. Kemudian langkah kedua menuju ketiga itu adalah pembakaran secara cepat yang menghasilkan pemanasan gas pada volume konstan, sehingga campuran udara dan uap bensin dipanaskan pada volume konstan, campuran kemudian dibakar. Kemudian langkah 3 ke 4 adalah langkah ekspansi gas panas, di mana gas yang terbakar mengalami pemuaian adiabatik. Selanjutnya pada segmen 4 ke 1 itu turunnya tekanan secara tiba-tiba karena dibukanya katup buang dan pendinginan pada volume konstan sampai gas yang terbakar dibuang ke pipa pembuangan dan campuran udara, dan ditambah uap bensin yang baru masuk ke silinder. Baiklah, kita lanjut pada siklus Otto. Mungkin ini berbeda dengan siklus diesel tadi. Seperti tadi yang saya sampaikan, teknik pembakarannya berbeda. Jadi saya akan menjelaskan di sini ada P dan V, di mana P adalah tekanan dan V adalah volume. Jadi pada volume ini ada top dead center dan bottom dead center, di mana titik mati atas dan titik mati bawah. Jadi langkah pertama yaitu pembukaan katup isap dan pengisian campuran udara dan bahan bakar ke dalam silinder. Mungkin kita lihat pada gambar yang di sebelahnya, yaitu di sini di intake. Kemudian langkah kedua yaitu proses kompresi yang berlangsung secara isentropik atau adiabatik reversible, di mana seluruh katup isap dan katup buang dalam keadaan tertutup, dan udara dan bahan bakar dimampatkan sehingga di mana temperatur dan tekanan meningkat lebih tinggi daripada tingkat yang pertama.
Kemudian langkah yang ketiga yaitu proses pembakaran yang berlangsung secara isovolumetrik atau volume konstan. Jadi pada proses ini yang terjadi pengapian campuran bahan bakar dan udara oleh busi, sehingga kalor dipindahkan ke sistem yang mengakibatkan peningkatan temperatur, tekanan, dan entropi. Jadi sehingga menciptakan power yang sangat besar melalui hasil pembakaran dari bensin dan api tersebut. Jadi pada proses siklus Otto dan siklus diesel ini ada beberapa syarat pembakaran, tentunya yaitu udara atau oksigen, kemudian bahan bakar, dan api. Tentunya bila mana salah satu dari tiga ini tidak ada, maka pembakaran akan tidak terjadi. Kemudian langkah selanjutnya yaitu proses pembuangan, di mana hasil bahan bakar tadi, sisa-sisa dari hasil pembakaran tadi akan dibuang melalui proses ekspansi yang berlangsung secara isentropik, di mana gas hasil pembakaran tadi atau disebut juga dengan langkah kerja, di mana tekanan dan temperatur akan menurun hingga akhir proses ekspansi, katup hisap dan katup buang tetap tertutup. Jadi setelah ekspansi kembali lagi ke langkah pertama. Nah, selanjutnya kita memasuki siklus dual diesel, dual cycles atau siklus gabungan. Nah, siklus gabungan ialah di mana adanya persamaan antara siklus motor diesel dengan siklus motor diesel di dalam proses pembakaran di dalam silinder. Dapat kita lihat di bawah ini. Jadi di sini adalah siklus gabungan. Jadi mungkin saya akan menjelaskan bagaimana langkah kerja siklus gabungan ini, di mana langkah 0 menuju titik 1 yaitu langkah hisap yang bekerja pada tekanan konstan karena dia arahnya ke kiri atau ke kanan. Sedangkan tekanan ini naik atau turun, dia tidak ada perubahan. Sedangkan volumenya ini bila mana ke atas atau ke bawah, maka dia ada pergerakan. Selanjutnya di sini 1 menuju 2 yaitu adalah langkah proses kompresi isentropik, di mana S sama dengan konstan. Jadi S ini adalah entropi konstan. Selanjutnya pastinya titik 2 menuju ke 3, langkahnya yaitu dia bekerja pada, karena ini bekerja pada atas ke bawah, dia bekerja pada volume konstan, yaitu adalah proses pembakaran isokoris, di mana panas masuk di mana di sini ada panas Qin1, maka ada 2 panas yang masuk. Nah, kita lihat pada gambar itu ada Qin2. Kemudian langkah 3 menuju 4 yaitu adalah proses pembakaran isobaris,
yaitu Ki-in 2 masuk yang bekerja pada tekanan konstan. Oke, langkah selanjutnya adalah langkah 4 menuju titik 5. Ini adalah proses ekspansi isentropik di mana entropinya sama dengan konstan. Dan yang terakhir adalah langkah 5 menuju 1, yaitu adalah langkah proses pembuangan isokoris di mana panas itu dibuang atau Q out pada bekerja pada volume sama dengan konstan. Nah, sekarang persamaan apa saja yang digunakan? Tentunya adalah konstanta yang digunakan di siklus bensin dan digunakan pada siklus diesel. Jadi konstanta yang digunakan di sini adalah K, yaitu Cp per Cv, di mana K adalah panas atau rasio panas P, di mana Cp ini adalah kapasitas kalor, sedangkan Cv ini adalah kapasitas kalor pada volume konstan. Besarnya adalah 1,2 sampai dengan 1,4. Kemudian untuk nilai Cp itu sendiri adalah 1,005 kJ per kilogram Kelvin. Untuk Cv-nya adalah 0,718 kJ per kilogram Kelvin, sedangkan konstanta gasnya sama dengan 0,287 kJ per kilogram Kelvin. Untuk selanjutnya kita juga menggunakan rasio kompresi, yaitu perbandingan antara volume 1 dibanding dengan volume 2, atau kita bagi dengan massa, maka V besar ini akan menjadi V kecil seperti tulisan pada yang berwarna merah. Kemudian pada proses ISO, kemudian ada rasio panjang, yaitu adalah volume 4 berbanding volume 3, atau dibagi massa, maka tulisannya akan V menjadi huruf kecil. Dan yang terakhir, kemudian setelah ada rasio kompresinya, pastinya ada rasio ekspansi, yaitu perbandingan antara volume 5 dibanding volume 4, atau bila dibagi dengan massa, yaitu hurufnya menjadi huruf kecil. Kemudian di sini ada sistem bahan bakar, yang dimana pada bahan bakar diesel, yaitu dengan jenis solar, dimana proses pembakaran yang terjadi harus berada pada suhu ruang 400 sampai 500 derajat Celcius untuk melakukan proses pembakaran. Sedangkan minyak tanah di sini dia di antara 200 sampai 300 derajat Celcius. Dan yang untuk jenis bensin dia
berada pada 100 sampai 200 derajat Celcius. Kemudian di sini ada gas LPG, dia berada di 0. Jadi sistem bakar ini memiliki syarat dalam suhu ruang tertentu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kiranya melalui penjelasan tadi boleh teman-teman pahami dan boleh teman-teman mengerti akan siklus diesel dan siklus gabungan atau siklus dual. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.